Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, di siang hari ini, di hari yang mulia ini, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang menjadi nikmat atau nikmat yang menjadi cobaan bagi kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami tambahkan nikmatku. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kalian kufur, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, suri tauladan kita, petunjuk kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah para jamaah sekalian, dengan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam, kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadisnya, "Faman ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, dakhala al-jannah, maka mereka akan masuk ke dalam syurga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, enggan untuk mengikuti sunnah-sunnahku, dan bahkan mencaci maki orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnahku, faqad aba, maka mereka itu adalah golongan orang-orang yang enggan untuk menjadi penghuna surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada Jumat kali ini, marilah kita mendengarkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam an aktsari ma yudkhilu an-nasa al-jannah." Rasulullah ditanya tentang perbuatan atau amalan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Wa su'ila, beliau juga ditanya, an aktsari ma yudkhilu an-nasa an-nar, tentang amalan atau perbuatan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-famu wal faraj. Perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh mulut-mulut mereka pun dengan kelamin-kelamin mereka, wa iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal tersebut. Para hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengarkan dari teman kita, guru kita, dan bahkan khatib di setiap Jumatnya mengingatkan kepada kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa itu takwa? Dan bagaimana seharusnya sifat orang yang bertakwa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ketika Ibnu Katsir rahimahullah mensyarah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal atau mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kecuali dalam keadaan muslim. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengutip salah satu perkataan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan kepada kita beginilah seharusnya seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, la yattaqiyal abdu Allah haqqa tuqatih hatta yakhzula min lisanih. Tidaklah disebut sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan sebenar-benarnya takwa, kata Anas ibnu Malik, sampai orang tersebut bisa menjaga lisannya, sampai orang tersebut bisa menahan lisannya, sampai orang tersebut bisa menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Maka ini adalah salah satu sifat dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man mata ala syai'in bu'itsa ilaih. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala melanjutkan perkataan atau melanjutkan tafsirnya tentang ayat yang kita sebutkan tadi, dan siapa yang mati dalam suatu keadaan maka akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Jika kita meninggal dalam keadaan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslim yang kafah, maka kelak kita akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Namun jika sebaliknya, kita meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzu billah, maka kelak kita akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu takwa? Dan bagaimana itu takwa? Pengertian takwa itu bagaimana? Sangat banyak dari para ulama menyebutkan tentang pengertian takwa. Di antaranya pengertian yang sangat masyhur, yang sering kita dengarkan, di mana takwa itu adalah an taj'ala bainaka wa baina ma'siyatillahi alwiqayah. Engkau mengadakan diri engkau dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada alwiqayah, penghalang, ada hijab yang besar, dinding yang besar, sehingga kita tidak mudah untuk jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bertakwa yang pertama adalah orang yang selalu takut atau tidak mudah untuk jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian takwa yang kedua, yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya bertakwa kepada Allah adalah ayyuta'a fala yu'sa. Engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhkaru fala yunsa. Senantiasa ingat kepada Allah dan tidak pernah melupakan Allah. Wa ayyushkara fala yukaffar. Senantiasa bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka di pengertian yang kedua ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengajarkan kepada kita bahwa sejatinya orang yang bertakwa adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang selalu bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian yang terakhir yang berasal dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, dan kata beliau ini adalah penyempurna atau penafsiran atau pengertian takwa yang paling sempurna. Kata beliau bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang gemar, senang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang selalu melakukan perkara-perkara yang syubhat. Dan juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sangat cinta kepada sunnah-sunnah nabinya, selalu melakukan, mencontohi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang enggan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan bahkan selalu jatuh kepada hal-hal yang makruh. Maka ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala adalah sesempurna pengertian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang tadi, bahwasanya yang kedua adalah akhlak yang baik, husnul khuluq. Dan karena pentingnya akhlak yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya telah memberitahukan kepada kita di mana seharusnya posisi orang yang akhlaknya baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin bi a'la al-jannah liman hassana khuluquhu." Saya menjamin seseorang yang akhlaknya baik dengan surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengukur tingkat keimanan seseorang dengan akhlaknya yang baik. Kata Rasulullah,
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna keimanan seseorang adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan para hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai akhlak yang baik, ada satu tulisan yang sangat indah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam risalah qasirah beliau, tulisan beliau yang sangat pendek. Beliau menyebutkan sebuah syair yang indah tentang bagaimana akhlak yang baik itu. Beliau berkata, wa innahu fi nafsihi ibadatun 'azima tatanawalu min zamanil 'abdi waqtan tawila. Bahwasanya akhlak yang baik itu fi nafsihi, fi dzatihi, pada zatnya adalah sebuah ibadah yang azim, sebuah ibadah yang besar. Membaca Al-Quran juga sebuah ibadah, berzikir juga sebuah ibadah, sedekah juga sebuah ibadah. Namun akhlak yang baik adalah ibadah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatanawalu min zamanil 'abdi waqtan tawila. Dia mengambil waktu yang sangat banyak dari seorang hamba. Dia mengambil waktu yang sangat banyak dari seorang hamba di masjid ini, di sekolah kita, di kampus kita, dimanapun kita berada, di rumah kita, maka selalu mengedepankan akhlak antara sesama kita. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana seharusnya sifat atau orang yang akhlaknya baik? Bagaimana seharusnya dilakukan orang yang ingin berakhlak yang baik? Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah ditanya, wahai imam, apa akhlak yang baik itu? Beliau berkata, al-karam wal badlatu wal ihtimal. Akhlak yang baik itu adalah al-karam, ramah, wal badlatu, dermawan, wal ihtimal, senantiasa menahan diri dari amarah. Abdullah bin Mubarak juga ditanya, wahai imam, apa akhlak yang baik itu? Beliau berkata, bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kafful adha. Bastul wajhi, gemar untuk melakukan senyum, ramah kepada orang lain. Wa badlul ma'ruf, gemar melakukan kebaikan. Wa kafful adha, senantiasa menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Imam Ahmad juga ditanya, wahai imam, apa akhlak yang baik itu? Beliau berkata, la taghdab wa la tahtad. Jangan marah dan jangan mudah untuk naik amarah. Dan yang terakhir, perkataan dari Ishaq ibn Rahawai, salah seorang guru dari Imam Al-Bukhari rahimahumullah. Beliau ditanya, ya imam, apa akhlak yang baik itu? Beliau berkata, bastul wajhi wa alla taghdab. Murah senyum, wa alla taghdab, dan tidak mudah untuk marah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulihi ad-da'i ila ridwanihi, amma ba'd. Para hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang kita sebutkan tadi tentang dua amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan, ada satu hal, bahwasanya kenapa di hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara takwa dan akhlak yang baik. Padahal hakikatnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akhlaknya baik, walaupun tidak semua orang yang akhlaknya baik bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam, beliau berkata bahwasanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya begitu banyak orang yang menafsirkan kata takwa dengan berkata bahwasanya takwa itu adalah hubungan antara hamba dengan Rabb-nya saja. Padahal di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengabarkan kepada kita dengan menyebutkan kata akhlak setelahnya, bahwasanya takwa di sini bukan hanya hubungan Allah dengan Rabb-nya, bukan hanya hamba dengan Rabb-nya, tapi juga hamba dengan hamba yang lainnya. Dan juga jawaban kedua beliau adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ingin mengabarkan kepada kita bagaimana posisi orang yang akhlaknya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya bahwasanya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti
adalah orang yang paling baik akhlaknya. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba yang rabbani, sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan sabda-sabda Nabi tentang amalan-amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, hamba yang rabbani, hamba yang cerdas, hamba yang pandai, maka dia akan mengedepankan amalan-amalan tersebut di dalam kehidupannya. Dia akan mengaplikasikan amalan-amalan tersebut di dalam kehidupannya setiap harinya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang tersebut, orang yang kayyisun qatan, pandai-pandai memilih sebuah amalan dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya pun bersalawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina